Terpuji di pagi yang teduh. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Murah dan perkasa. Murah dan perkasa. Hanya Dia Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Hanya Dia yang agung namanya. Suci. Shalom saudara, komunitas pemuridan tercinta. Kita jumpa lagi, siapkan buku saudara dan juga Alkitab serta ballpoint manakala saudara perlu mencatatnya. Kita masuk belajar dalam halaman 23 di buku saudara sampai ke halaman 24 dan itu yang terakhir. Oke. Mari kita berdoa dulu sebelum kita memulai. Kami memohon, ya Tuhan, sinari kami. Roh Kudus, ajari kami kebenaran. Kami siap mendengar dan melakukan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita masuk dalam sifat Allah dalam hubungan dengan ciptaannya, yaitu kasih. Dan nanti kita masuk dalam penerapan. Kasih. Definisi kasih, Allah itu sempurna dan memiliki kasih yang tak terbatas. Ia memberikan kasihnya dengan cuma-cuma tanpa memperhitungkan kelayakan orang yang dikasihinya. Dia memiliki kasih tanpa syarat. Tindakan kasihnya yang terbesar didemonstrasikan kepada kita atau ditunjukkan kepada kita dengan mengutus Yesus Kristus mati untuk segala dosa kita. Kapan? Ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Alkitab berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Allah katakan kepada saya ketika saya merenungkan ini? Kasih Allah yang terbesar adalah menyediakan jalan keselamatan bagi saya, bagi saudara, manusia yang berdosa. Saya tidak perlu binasa asal percaya kepadanya. Percaya yang ditunjukkan dengan menyambut Dia di dalam hati. Bukan sekadar percaya sesuai dengan kata orang. Tapi percaya dan menyambut Dia dengan sadar di hati saya. Dan menempatkan Dia yang terutama. Dan saya sudah melakukannya. Haleluya. Saya sudah menyambut kasih-Nya. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Untuk menyingkat waktu. Ya. Apa yang Allah katakan? Mari saya bacakan supaya saudara mendengar. Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Allah membuat kita hidup berkemenangan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang Allah bicarakan kepada saya ketika saya membaca dan merenungkan? Tidak ada apapun mampu memisahkan saya dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Termasuk kegagalan saya setelah saya terima Kristus. Allah sudah tahu. Di pelajaran lalu kita belajar. Allah sudah tahu sejak kita terima Kristus itu kita akan menjadi seperti apa. Allah tahu. Dia yang membentuk kita. Sebab Dia akan selalu menyadarkan saya untuk bertobat melalui karya Roh Kudus yang hidup di dalam diri saya. Luar biasa. Apa yang Tuhan bicara kepada saudara? Silahkan. Nanti kalau mau share boleh. Hal ini mengandung arti. Allah mengasihi kita tanpa syarat. Dan kasih ini dimiliki oleh Allah. Dan sejak kita terima Kristus, kita memiliki kasih itu. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Ia mengasihi kita sepenuhnya, bahkan Ia telah menaruh kasih-Nya di dalam diri kita sesuai Roma 5 ayat 5. Oleh Roh Kudus kita menerima kasih itu. Luar biasa. Tidak dimiliki oleh orang yang tidak menerima Kristus.
Dengan Yesus Kristus hidup di dalam diri kita, dengan Roh Kudus hadir dalam diri kita, maka terbuka peluang bagi kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana Ia mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Dengan ini Allah mengajarkan apa kepada saya? Sebagai manusia ciptaan baru Allah, saya telah memiliki kasih Allah seperti itu di dalam hatiku. Bagaimana dengan saudara? Penerapan. Nah, dalam akhir dari pertemuan kita di YouTube ini, apa tanggapan dan respon saudara setelah mempelajari, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya? Renungkan kembali. Buka kembali ulang YouTube-nya, dengar kembali ulang, lihat bukunya, apa yang saudara tulis. Pilihlah satu hal praktis yang saudara perlu kerjakan untuk hidup berbeda dengan masa lampau sebelum saudara mengenal pelajaran ini. Sebelum saudara mengenal sifat-sifat Allah lebih dekat. Lalu, buat apa yang akan saudara responi. Hidup dalam cahaya pengenalan saudara yang baru akan Allah. Saudara, saya sudah mengajar ini berulang-ulang. Tapi pada kali ini, apa yang Allah mau tekankan kepada saya? Saya mau terus belajar mengenai sifatnya yang adil. Ini penting sekali dalam relasi kita, baik di rumah tangga, baik dengan teman kerja, baik di pelayanan, di masyarakat, ini penting. Kalau kita tidak mempunyai kasih Allah, tidak bisa. Saya mau terus memperdalam pengenalan saya akan Allah lewat sifat yang adil. Bagaimana dengan saudara? Allah yang adil dan maha hadir. Dua ini. Sebab saya ingin terus menerapkan keadilannya bagi saya dan bagi orang yang saya pimpin. Bagaimana membayar gaji orang yang bekerja bersama dengan kita? Adilkah kita? Ya. Bagaimana ketika kita berelasi dengan teman sepelayanan kita? Puji syukur kepada Tuhan. Dalam hal terang inilah Allah memberikan saya hikmat menyediakan motor bagi perkawan. Sehingga ada kakinya untuk jalan. Saya rindu untuk melengkapi lagi. Juga saya sangat kagum bahwa kehadiran Allah diungkapkan dengan cara Ia memenuhi seluruh bumi. Wow, dua sifat ini yang menggelitik saya pada kali ini. Allah yang maha hadir. Seluruh bumi besar banget. Itulah Allah saya yang besar. Lebih besar dari itu. Dahsyat. Nah, ingat ayat penuntun kita dari awal. Umat yang mengenal Allahnya akan mendemonstrasikan atau memperlihatkan atau menunjukkan kekuatan Allah di dalam dirinya. Dan akan bertindak. Sejauh saudara mengenal Allah, sejauh itu saudara akan dapat mendemonstrasikan kekuatan Allah di dalam diri saudara. Semakin saudara mengenal Dia, semakin saudara mampu menyatakan. Hidup saudara adalah papan reklame kekuatan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, ini lebih masuk ya. The people who know their God will display strength and take action. Mampu mengambil keputusan-keputusan yang benar. Nggak loyo. Ya. Puji Tuhan. Sampai di sini pelajaran 2 selesai. Jangan lupa, di pelajaran 2 ini saudara mulai mencatat khotbah pendeta ya. Dan harus di-sharekan. Nanti bertemu di pelajaran 3, saya akan share khotbah yang saya dengar minggu besok. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terus dengungkan di hati kami tentang sifat-sifat-Mu ini. Sehingga kami mampu menghafalnya. Dan berelasi dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.